Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para sahabat sekalian dimanapun berada, jumpa kembali pada video kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pula kita dalam lindungan Allah serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segala puji milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para sahabat sekalian, langsung saja pada video kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu di dalam kitab Yaqutun Nafis. Dengan penjelasan yang singkat, mudah-mudahan insya Allah bisa bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya kepada kita semua. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Teruntuk muallif hadal kitab, yaitu Asy-Syarif Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatili. Fatihah sallallahu alaihi wasallam. Sir Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, langsung saja para sahabat sekalian, kita akan mulai membaca kitab Yaqutun Nafis tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Nawaqidul wudu'i. Jadi sekarang kita akan sedikit membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Nawaqidul wudu'i arba'atun. Adapun perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu itu arba'atun, ada 4. Ya, jadi dalam kitab Yaqutun Nafis dikatakan ada 4 perkara yang dapat membatalkan wudu. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini illal maniyah. Yang pertama, perkara yang dapat membatalkan wudu adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalur. Maksud 2 jalur di sini adalah kemaluan depan dan kemaluan belakang. Illal maniya, kecuali yang keluar itu adalah mani, maka tidak membatalkan wudu. Artinya, apapun yang keluar dari kubul atau kemaluan depan maupun dari dubur kemaluan belakang, baik sesuatu yang keluar itu yang sifatnya ada kebiasaan yang sudah lumrah atau ya memang perkara baru, artinya yang keluar dari kubul atau dubur sesuatu yang bukan biasanya. Seperti contoh, apabila kubulnya mengeluarkan telur, atau ketika ada seseorang lagi sedang atau dalam keadaan berwudu kemudian keluar telur dari duburnya, maka itu dapat membatalkan wudu. Karena seperti yang tadi dijelaskan, al-khariju min ahli sabilaini, keluar dari salah satu 2 jalur, yakni kubul atau dubur, baik yang sifatnya sudah biasa keluar dari 2 jalur tersebut atau memang jarang terjadi, itu dapat membatalkan wudu. Kemudian yang kedua adalah asani zawalul aqli, hilangnya akal. Ya, illa binaumil mumakkini maq'adahu min mahalli qu'udihi, kecuali hilangnya akal tersebut binaumil mumakkini, dengan tidurnya menetapkan bokongnya itu dari tempat duduknya. Artinya apabila ada orang yang hilang akalnya disebabkan tidur, namun tidurnya tersebut, orangnya tersebut, bokongnya itu menetap dengan jejak di atas bumi atau lantai,
maka tidur tersebut dengan keadaan tidur tersebut itu tidak membatalkan wudu. Ya. Nah, selain berwudu, selain tidur, apapun perkara yang dapat menyebabkan akalnya hilang, maka itu dapat membatalkan wudu. Seperti pingsan sesaat atau mabuk dengan terlalu mabuk, itu dapat membatalkan wudu. Kemudian faman tawaddu'a tsumma janna, itu pun membatalkan wudu. Di sini diterangkan wan naumu fi madhhabina salasu halatin. Tidur pada mazhab Syafi'i itu dibagi dalam 3 keadaan. Idza nama wa huwa mumakkinu maq'adatahu minal ardi wantabahu wa huwa 'alal halati allati nama 'alaiha fahadil kaifiyatu la yantaqidu bihal wudu. Apabila ada seseorang tidur dengan cara tidur yang tadi, bokongnya menetap dengan jejak di atas bumi atau di atas lantai. Kemudian ia bangun dari tidurnya dengan posisi yang tidak berubah, dengan posisi bokongnya masih menetap dengan tetap di atas lantai, maka orang yang tidur dengan cara seperti ini tidak membatalkan wudunya. Dengan syarat ayakuna mu'tadilul khilqati. Orang tersebut perawakannya itu standar atau umum. Tidak terlalu kurus, ya maksudnya di sini. Kemudian al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua adalah naumul muttaji' wa yantaqidul wudu yasirahu wa katsirahu. Nah, keadaan tidur yang dapat membatalkan wudu adalah tidurnya orang yang terlentang atau celentang. Maka apabila ada orang setelah berwudu kemudian ia tertidur dengan cara tidur terlentang, maka ketika dia bangun batal wudunya. Baik tidurnya sebentar atau tidurnya lama. Al-halatu tsalitsah, kemudian keadaan yang ketiga, an-naumul yasir ka naumil qa'im, ya. Tidurnya sebentar seperti tidurnya orang yang berdiri. Nah, fa madhhabuna, maka mazhab kami, ini Imam Syafi'i, ya betul bihil wudu, dapat membatalkan wudu. Ada orang berdiri kemudian terlelap tidur, walaupun sebentar tidurnya, itu dapat membatalkan wudu. Oleh sebab itu, wa hunaka may yaqulu an-naumul 'amiqu 'ala ayyi hay'atin kana yanqudul wudu. Ada satu pendapat atau ulama yang mengatakan an-naumul 'amiq, tidurnya orang yang sangat kurus, ya. Perawakannya sangat kurus ini. 'Ala ayyi hay'atin kana, tidurnya mau bagaimanapun, artinya mau tidurnya dengan posisi duduk yang bokongnya menetap dengan tepat di atas muka bumi atau di atas lantai, atau tidur yang bagaimanapun, ya. Wal yasiru karena yantaqidul. Nah, orang yang tubuhnya atau fisiknya terlalu kurus, mau tidur dengan cara apapun itu dapat membatalkan wudu dia. Ya. Baik. Kemudian para ulama berbeda pendapat di dalam batasan tidur yang banyak seperti apa sih. Nah, faqalu, maka berkata para ulama, sesuatu yang merubah keadaan orang yang tidur. Nah, itu dikatakan termasuk tidur yang lama atau orang tersebut bermimpi. Nah, ini adalah batasan orang yang tertidur, bukan orang yang tidurnya ini tapi masih rada sadar, seperti orang yang biasanya terjadi ketika mendengarkan khutbah Jumat. Ia mendengar suara
tapi tidak bisa dipahami. Nah, orang tersebut namanya nu'as atau ngantuk, bukan tertidur lelap sampai hilang akalnya. Sebab ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, dia bersabda, al-ainani bika'us sahih faman nama falyatawadda. Kedua mata itu adalah pengendali sah, pengendali dubur. Faman nama, maka barang siapa yang tertidur, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Para sahabat sekalian, kemudian disunahkan bagi orang yang tidurnya dengan cara duduk, bokongnya menetap dengan tepat di atas lantai, apabila ia telah bangun, memang tidak membatalkan wudunya karena sebab tidurnya dia dengan cara seperti itu. Namun di sini para ulama mazhab Syafi'i mengatakan yusannu, disunahkan dia berwudu, hanya sunnah saja hukumnya. Nah, jika ada permasalahan, faman syakka fi wudu'i, ada orang ragu pada wudunya. Artinya dia ini ragu masih ada wudu atau sudah batal. Tsumma tawaddo'a, kemudian dia langsung berwudu. Wa manal halu annahu muhditsun, dan setelah lama, beberapa saat setelah dia berwudu, kemudian dia sadar dan tahu dengan pasti bahwa dia itu ketika dalam keraguan itu sebenarnya dia muhdits, artinya wudunya sudah batal. Maka bagaimana hukum wudu orang tersebut? Lazimahu i'adatul wudu'i, maka wajib bagi orang tersebut mengulang wudunya. Hadza huwal asahhu, ini adalah pendapat yang paling sahih. Nah, muqabil sahih, lawan dari qaul yang lebih sahih adalah yujzi'uhu, wudu orang tersebut itu mencukupinya. Kemudian solusi bagi orang tersebut yang ragu-ragu apakah dia masih wudu atau dia belum batal wudunya karena dia ragu, maka cara solusinya biar dia yakin, hendaknya dia membatalkan wudunya, kemudian dia berwudu kembali agar kenyataannya itu jelas bahwa dia telah batal wudunya. Kemudian para sahabat sekalian, yang ketiga adalah iltiqa'u basyarati rajulin wa imra'atin, bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan, kabiraini min ghairi hailin, keduanya sudah besar, sudah dewasa, min ghairi hailin, tanpa ada pembatas. Artinya tidak ada penghalang antara kulit laki-laki dan perempuan, yang keduanya tidak ada hubungan mahram atau hubungan yang tidak membatalkan wudu ketika bersentuhan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maidah ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, aw lamastumun nisa. Arti lamastum ini bersentuhan, bertemunya kedua kulit. Ya, apabila kalian bersentuhan kulit dengan perempuan, maka batal wudunya. Namun menurut Imam Malik, kalau mazhabnya mazhab Imam Malik, itu la yantaqidu wudu bil lamsi illa idza kana bisyahwat, enggak batal menyentuh kepada lawan jenis kecuali kita menyentuh kepada lawan jenisnya itu dengan syahwat. Namun menurut Imam Abu Hanifah tidak membatalkan yang namanya lamsu, menyentuh kepada lawan jenis, ila ma'inzali aw jima', kecuali dengan inzal. Inzal di sini maaf bagi kemaluan laki-lakinya, tegang ya, atau dengan cara jima'. Karena lamastum di sini maknanya atau menafsirkannya
ulama mazhab Hanafi itu dengan mana jima, ya. Jadi tidak batal bersentuhan dengan lawan jenis kecuali dia berjima dengan lawan jenis, baru itu membatalkan wudunya. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, inna massal amradil jamili bi syahwatin yantaqidul wudu lakinnahu dha'if. Ya, berkata sebagian ulama mengatakan sesungguhnya memegang amrad di sini adalah laki-laki yang masih belia, masih tumbuh kumis ya, sedikit-sedikit itu usia remaja, namun wajahnya seperti perempuan, ya, cantik gitu. Nah, kita memegang dia, tapi memegangnya kita kepada dia itu dengan syahwat. Nah, itu sebagian ulama mengatakan batal wudu kita. Akan tapi ini adalah pendapat yang dhaif. Namun tidak ada salahnya kita menghindari hal tersebut. Kemudian para sahabat sekalian adalah yang keempat, yaitu masu qubulil adami au halqati duburihi bi batnir rahati au butunil asabi'. Perkara yang dapat membatalkan wudu yang keempat adalah memegang kubul kemaluan depan bangsa Adam au halqati duburihi atau pinggiran lubang pantat anak Adam bi batnir rahah au butunil asabi' dengan telapak ini rohah atau butunil asabi'. Butunil asabi', ya. Li'annaha mahalu syahwat, karena itu tempat adalah tempat syahwat, ya. Sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang memegang zakarnya maka hendaklah dia berwudu. Atau ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Nisa'i adalah wa yatawadda min massi dzakari, dan berwudu dari memegang zakar. Namun menurut Imam Abu Hanifah tidak membatalkan wudu dengan sebab kita memegang kemaluan. Li'annahu juz'un minhu, karena kemaluan tersebut adalah bagian dari manusia tersebut. Baik para sahabat sekalian dimanapun berada, sebenarnya ada lagi perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu, seperti qadiyatu aqlil hamil jazuri fil hadis, ya. Jadi ternyata makan daging unta itu, apakah makan tersebut dapat membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu? Karena ada hadis yang menegaskan orang yang memakan makanan unta itu disyaratkan atau disyariatkan untuk berwudu kembali. Di antaranya hadis ini adalah yang dibawa oleh Jabir bin Samrah, ya, radhiyallahu anhu. Jadi bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah saya harus berwudu karena makan daging kambing? Ini sahabat bertanya. Maka Rasul pun bersabda, in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala yatawadda. Kalau kamu ingin, maka wudulah. Kalau kamu tidak ingin, maka tidak usah berwudu. Kemudian sahabat tersebut bertanya kembali, apakah saya harus berwudu karena memakan daging unta? Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am fatawadda min luhumil ibil. Ya, berwudulah bahasanya, karena memakan daging unta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Nah, apakah membatalkan wudu? Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Artinya, apakah benar memakan daging unta ini membatalkan wudu? Ulama berbeda pendapat mengenai hukum tersebut, ya. Imam Nawawi menyebutkan bahwa fakhtalafal ulama'u fi aklil luhumil jazur wa dhahabal aktsaruna ila annahu la yanqudul wudu'a mimman dhahaba ilaihi al khulafa'ul arba'atu rasyiduna
Nah, ulama berbeda pendapat tentang status atau hukum makan daging unta. Apakah termasuk membatalkan wudhu atau tidak membatalkan wudhu? Nah, mayoritas ulama berpendapat bahwa makan daging unta tidak membatalkan wudhu. Di antara yang berpendapat itu adalah 4 al-khulafaul arba'ati rasyidun, 4 khulafa'ir rasyidin. Ya. Wa dhaba ila intiqadil wudu'i. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat memakan daging unta itu membatalkan wudu. Ya. Ada ulama yang berpendapat makan daging unta membatalkan wudu. Di antara adalah Imam Ahmad, Ishaq bin Kahuyah, Yahya bin Yahya, Ibnu Munzir dan Ibnu Khuzaimah. Ya. Ini disebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Kemudian Imam Nawawi juga menyebutkan sejumlah sahabat yang berpendapat bahwa makan daging unta bisa membatalkan wudu. Nah, insya Allah nih pendapat ini lebih mendekati daripada kebenaran. Adalah pendapat yang mana? Pendapat yang kedua, bahwa makan daging unta bisa membatalkan wudu, sebagaimana dinyatakan hadis yang tadi dari Jabir bin Samurah. Kedua, setelah kita tahu bahwa ada memang pendapat yang menyatakan makan daging unta tidak membatalkan wudu, ada juga berpendapat makan daging unta membatalkan wudu sesuai dengan hadisnya. Ya, sesuai dengan hadisnya. Maka pendapat kita nih atau Imam Nawawi berpendapat bahwa makan daging unta itu bisa membatalkan wudu karena ada sejumlah sahabat yang berpendapat demikian. Nah, pendapat ini mendekati kebenaran katanya. Karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah. Kemudian para sahabat sekalian, kedua adalah makan makanan yang disodorkan ke api. Artinya makan makanan yang dimasak dengan api. Makan makanan yang dimasak dengan api, apakah itu membatalkan wudu kita? Nah, ada juga beberapa hadis yang perlu kita ketahui yang memberikan hukum berbeda terkait makan makanan yang dimasak. Apakah itu membatalkan atau tidak? Nah, pertama, hadis yang mewajibkan wudu artinya apabila kita makan makanan yang diolah atau makan makanan yang dimasak dengan api, itu mewajibkan wudu atau membatalkan wudu adalah hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ya, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-wudu'u mimma massatin nar. Adapun wudu itu dari apa-apa yang tersentuhnya dari makanan yang tersentuh api. Artinya harus berwudu dari makan makanan yang tersentuh api. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dimaksud makanan tersentuh api ini adalah makanan yang dimasak dengan cara apapun. Ya, artinya makanan tersebut itu dimasak dengan api dengan bagaimanapun caranya. Nah, kemudian ada hadis dari Ibrahim bin Abdullah bin Qarib bahwa beliau pernah melewati Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sedang berwudu. Kemudian Abu Hurairah bertanya, "Tahukah kenapa aku berwudu?" kata beliau. "Karena saya baru saja memakan keju. Saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tawaddu'u mimma massatin naru. Tawaddu'u mimma massatin naru. Berwudulah karena makan makanan yang tersentuh api." Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis kedua yang tidak menganjurkan kita untuk berwudu setelah memakan makanan yang tersentuh api atau yang diolah atau dimasak dengan cara dimasak dengan api, itu adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu.
faqarrabtu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam khubzan wa lahman fa'akala thumma da'a biwudu'in fatawadda'a bihi thumma shalla adh-dhuhra thumma da'a bi fadli ta'amihi fa'akala thumma qama ila sholati wa lam yatawadda'. Jadi qarabtu, saya pernah menghidangkan gitu, menghidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khubzan, satu roti, walahman, dan juga sepotong daging. Lalu summa, kemudian da'a, Rasulullah meminta dibawakan air biwudu'in, untuk berwudu, fatawadda'a bihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air tersebut. Summa shalat zuhra, kemudian beliau salat zuhur. Summa da'a, kemudian beliau meminta bifadli ta'amihi, dibawakan sisa makanan beliau tadi. Fa'akala, maka makanlah beliau. Tsumma qama, kemudian beliau melaksanakan ila sholati, salat, walam yatawadda'a, dan beliau tidak berwudu kembali. Ini hadis riwayat oleh Abu Dawud. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong daging kambing dengan pisau untuk dimakan. Kemudian datanglah waktu sholat, lalu beliau meletakkan pisau tersebut, kemudian sholat tanpa berwudu. Ini hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Kemudian keterangan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu'i mimma ghayyaratin nar. Adanya akhirul amrain, aturan dari dua perkara atau aturan terakhir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tidak tarkal wudu'i, tidak berwudu, mimma ghayyaratin nar, karena makan makanan yang dimasak dengan api. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Nasa'i dan juga Imam Ibnu Hibban. Nah, sekarang kita sudah mengetahui beberapa hadis mengenai batalkah wudhu seseorang dengan memakan makanan yang diolah atau dimasak. Ya, tentunya dengan cara dimasak, yaitu dengan api. Nah, ulama ini berbeda pendapat dalam memahami dua hadis di atas, ya. Sedang sebagian mengkompromikan kedua hadis itu. Ada hadis yang menyatakan batal, ada hadis yang menyatakan tidak batal. Itu dalam usul fikih namanya ta'arud, ya. Di ta'arud antara dua dalil, maka kalau bisa dikompromikan sesuai dengan syarat masyurutnya tentang ta'arud bainal adillah. Kemudian para ulama berpendapat juga bahwa hadis yang memerintahkan untuk wudu, ya, karena memakan makanan yang diolah atau yang dimasak dengan api, itu dipahami sebagai perintah anjuran saja, ya. Jadi maksudnya apabila kita memakan makanan yang diolah dengan api atau dimasak, ya, maka dianjurkan untuk berwudu kembali. Itu. Nah, ada juga ulama yang memahami bahwa hadis Jabir, ya, yang diriwayatkan oleh Jabir menjadi nasikh. Ya, ini yang menjadi menghapus hukum. Ya, kalau kita bicara usul fiqih itu, nasikh itu adalah raf'ul hukmi al-mazkur bi khatabi. Ya. Mengangkat atau menghapus hukum yang tetap dengan khitab yang awal atas satu sisi. Seandainya tidak ada khitab yang kedua, maka khitab yang pertama bisa dipastikan menjadi dalil. Artinya karena ada khitab yang kedua, yakni hadis Nabi Muhammad SAW yang datangnya belakangan daripada hadis yang tadi yang menyatakan batal wudu, kemudian datang hadis yang kedua dengan waktu yang berbeda pula,
datanglah hadis yang kedua yang mengatakan tidak batal memakan makanan yang diolah dengan api atau dengan cara diolah dengan cara apapun, tidak membatalkan wudu. Maka hadis yang kedua ini adalah nasih. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ini adalah nasih yang menghapus hukum secara total dari hadis yang pertama. Gitu. Hadis yang memerintahkan wudu karena makan makanan yang dimasak. Kemudian Imam Turmudi dalam sunannya menyebutkan hadis dari Jabir ini. Dia mengatakan wal amalu ala hadza 'inda aktsari ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina wa man ba'dahum. Inilah yang diamalkan di sisi mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tabi'in dan orang setelah mereka seperti Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Ahmad dan Imam Ahmad, wa Ishaq. Ra'au mereka berpendapat tarkal wudu'i, tidak perlu wudu, mimma massatin naru, dari makan makanan yang diolah oleh api. Wa hadzal akhiru al-amrayni min Rasulullah. Ini adalah, dan ini akhir dari dua perkara ini adalah hukum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau seolah ini hadis adalah menghapus hukum untuk hadis yang pertama, yaitu hadis perintah berwudu karena memakan makanan yang dimasak. Nah, itulah para sahabat sekalian, insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih mendekati kebenaran. Nah, ada pertanyaan apabila kita memakan makanan daging onta dan makan makanan yang dimasak, itu sudah jelas tadi hukumnya. Nah, bagaimana dengan makan makanan yang tidak dimasak seperti buah-buahan, atau makan makanan yang bukan daging unta, atau makan makanan yang tidak dimasak, ya? Maka hukum memakan makanan tersebut yang tidak diolah seperti buah, itu tidak ada kewajiban kita berwudu, artinya tidak membatalkan wudu, ya, karena hukum asal bukan pembatal wudu kecuali ada dalil, ya. Karena hukum asalnya tidak ada, maka tidak membatalkan wudu. Kecuali ada dalil bahwa orang yang memakan makanan tanpa diolah pun itu membatalkan wudu, maka itu bisa menjadi hukumnya. Baik para sahabat kalian, inilah penjelasan singkat mengenai perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu. Mudah-mudahan